Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, uswah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pembahasan kita, masih membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan kita masuk pada dosa besar yang ke-59, mengajak manusia kepada kesesatan. Nabi SAW bersabda di sini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosanya sebanyak dosa-dosa para pengikutnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka, maksudnya para pengikutnya. Hadis dikeluarkan Al-Imam Muslim. Hadis ini tentunya hadis yang sangat menakutkan bagi seorang muslim, karena di sini Nabi SAW menyebutkan dosa orang yang menyebarkan kesesatan, mengajak manusia ke dalam kesesatan. Selain dia yang mengajak itu berdosa, maka orang yang terajak dengan ajakannya pun dosa-dosa mereka akan dilipatkan kepada orang yang mengajaknya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Makanya ketika Nabi SAW bicara tentang dosa pembunuhan, kita tahu bahwa orang yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah salah satu putra Adam, namanya Qabil. Dan Nabi SAW ketika bicara soal dosa pembunuhan, maka siapapun yang membunuh setelahnya, setelah kejadian Qabil ini, maka semua dosa yang dilakukan para pembunuh itu, maka Qabil dapat bagiannya. Makanya Nabi mengatakan, la tuqtalu nafsun zulman, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflu min damiha li'annahu kana awwal man sannal qatla. Tidak boleh jiwa itu dibunuh secara zalim, kecuali terhadap putra Adam yang pertama, maksudnya Qabil, ada bagian dari darah pembunuhan, karena dia orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Maka kalau seandainya sampai hari ini orang-orang yang membunuh itu jumlahnya 1 juta orang umpamanya, maka 1 juta dosa itu akan dipikulkan kepada Qabil.
tanpa mengurangi dosa yang membunuh sedikit pun. Begitulah dosa kalau berkaitan dengan orang lain, memberikan contoh kepada orang lain, maka itu sama dengan multi level dosa. Multi level dosa. Setiap ada orang yang berbuat dosa, karena kita yang mencontohkannya, maka kita yang mencontohkan dapat dosa orang yang mencontoh kita. Seberapa banyak orang yang mencontoh kita, itulah kita menanggung dosa mereka, tentu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Lah di zaman sekarang tentu lebih ngeri lagi, karena di zaman sekarang ini sudah zaman komunikasi masalahnya. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam, ada TikTok, ada YouTube gitu ya. Kalau seandainya kita ini menyeru manusia dengan seruan kesesatan, kemudian disebar di dunia-dunia maya, di dunia-dunia medsos, kemudian dilihat orang, ditonton orang, didengar orang, bahkan sebagiannya mengiyahkan apa yang kita tulis, apa yang kita katakan di medsos itu. Sementara orang yang mengkonsumsi medsos di zaman sekarang ini bukan satu dua, bisa ribuan, bisa jutaan kan itu. Berapa banyak dosa yang ia akan tanggung. Makanya hati-hati, jangan suka menulis sembarangan, dan jangan pula mengcopy paste sembarangan. Janganlah kan lagi soal agama yang salah ketika penjabarannya, atau dengan menyebarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak bersanad tanpa ada penjelasan, atau menyebarkan akidah-akidah sesat seperti Mu'tazilah yang kita kenal dengan akidah teroris hari ini, kemudian Syiah dan pecahannya, kemudian akidah-akidah yang menjurus kepada kesyirikan. Urusan-urusan dunia saja, mungkin menyebarkan berita hoax, apalagi sekarang tahun politik nih kan, otomatis masing-masing kubu itu pasti akan menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya demi untuk meraih kekuasaan, nafsu kekuasaan, menghalalkan segala cara. Kemudian di YouTube-kan, disebar lewat Facebook, dibuat meme dan yang begitu seterusnya. Berapa dosa yang ia akan tanggung itu? Ini urusan-urusan dunia kan gitu ya, urusan kekuasaan. Apalagi urusan agama yang isi kontennya itu adalah kesesatan dan mengajak orang untuk sesat, maka lebih parah lagi. Makanya dari sini kewajiban bagi kita adalah wujubu at-tatsabbut qabla da'watin nas ila syai'in. Kata ulama, wajib kita ini untuk tasabbut. Tasabbut itu meng-cross check, apakah yang kita tulis ini sudah benar sesuai dengan dalil dan pemahaman salaful ummah, ataukah yang kita tulis ini tidak benar, atau yang kita baca kemudian kita hendak copy paste dan disebar ini betul tak informasinya, ataukah tidak benar, sehingga harus punya rasa takut, sehingga kita meng-cross check. Dikhawatirkan kemudian yang kita ketik salah atau yang kita copy salah, kadang sudah disebar gitu ya. Umpamanya ibu kalau sudah mendapatkan bulan-bulan tertentu, kemudian ada yang men-share tentang keutamaan ibadah tertentu di bulan tertentu, padahal hadisnya maudhu tuh, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, nampak saja bagus, kemudian main sebar. Ini tidak boleh seperti ini, karena agama ini maka Allah wa qala Rasul, harus ada firmannya, harus ada sabda Nabi SAW yang sahih. Maka hati-hati di dalam menyebarkan sebuah informasi, apalagi berkaitan dengan agama, karena konsekuensinya berat.
kita akan mendapatkan dosa orang-orang yang membaca artikel kita, yang mendengarkan suara kita. Sebanyak orang yang membaca dan mendengarkan, apalagi kalau sampai mengikuti arahan kita, naudzubillah. Makanya tobatnya pun agak sulit tuh. Selain daripada harus ada penyesalan, kemudian berjanji untuk tidak melakukan, berjanji untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut, dan kalau sanggup dia harus hapus tuh. Harus hapus. Ketika mau hapus lupa pula passwordnya, repot jadinya kan. Atau sudah kadang di copy paste orang. Itu gimana itu kan gitu. Makanya kalau seandainya seseorang itu betul-betul ingin tobat, maka tobatlah dengan jujur. Kalau memang dia melakukannya di halayak orang ramai, maka dia pun harus mengiklankan tobatnya di hadapan orang ramai. Dia harus mencabut kata-katanya dan merubah dengan kata-kata baru. Dia harus mencabut tulisannya dan menulis dengan tulisan yang baru, menunjukkan tobatnya dia. Kalau tidak, maka dia belum bertobat. Jadi kalau dia pernah menyesatkan orang, cari orang yang pernah disesatkan, ajak kepada petunjuk. Dan kalau seandainya pun qadarullah umpamanya, kita tidak tahu apakah tulisan kita di copy paste orang, apakah video kita diambil orang, sehingga kita sudah menghapus di akun kita pun sudah kadung tersebar, maka kita hanya berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai hamba-hambaku yang mereka melampau terhadap diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan Dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, kita hanya berharap saja ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW mengatakan man da'a, siapa yang mengajak dengan lisannya, mengajak dengan perbuatannya, mengajak dengan tulisannya, atau membayar orang untuk mengajak orang, siapapun yang mengajak manusia ila dhalalatin, kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia akan mendapatkan dosa mithlu atham man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya. Di sini letak multi level dosanya ini. Semakin orang yang mengikuti, semakin banyak dosanya. La yanqusu min athamihim syai'ah, walaupun demikian tidak mengurangi dosa-dosa mereka yang mengikutinya. Artinya kita menyebarkan kesesatan itu berdosa, orang yang mengikuti kesesatan yang kita seru juga berdosa, dan dosa mereka juga dilipatkan kepada dosa kita. Ini kalau kesesatan. Tapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna sunnatan hasanatan. Karena hadis ini kan ada lanjutannya sebenarnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya ibu, kalau seandainya mengajak orang kepada kebaikan atau menulis status kemudian di-share di Facebook, di YouTube, di mana-mana kan, dan itu seruan-seruan kebaikan, seruan-seruan petunjuk, kemudian ada yang baca, ada yang menyebar, copy paste, disebar ke sana kemari, banyak orang yang membaca, atau mungkin sebagian orang yang membaca atau yang mendengar itu mengikuti arahan kita, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah yang disebut dengan multi level pahala. Makin banyak ngajak orang, makin banyak pahala yang kita akan dapat.
Karena Rasul mengatakan man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu sama dengan pelaku kebaikan. Makanya sebarlah sebanyak mungkin kalau itu kebaikan. Kalau itu kebaikan, sebar sebanyak mungkin. Karena sekarang ini wasilah untuk menyebarkan kebaikan itu Allah mudahkan. Lewat medsos-medsos di tangan kita, lewat grup-grup di medsos di tangan kita, kita bisa sebarkan. Kita ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Nabi. Nabi SAW adalah orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali mengajak manusia kepada petunjuk Allah. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Kemudian diikuti oleh para tabi'in. Kemudian diikuti oleh para tabi'ut tabi'in. Kemudian diikuti oleh para atba' tabi'ut tabi'in. Sampai hari ini berapa juta jiwa dari 14 tahun yang silam Rasul mengajak kepada petunjuk sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Sementara Rasul itu adalah Nabi terakhir dan umatnya umat terakhir dan terbanyak umatnya. Jadi secara rasional masuk di akal kalau manusia yang paling banyak pahalanya itu Nabi SAW, karena dia mendapatkan pahala seluruh umatnya sebanyak itu. Baru setelah itu para sahabat. Yang pertama tentu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena Rasul mengatakan kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan umat ini, niscaya keimanan Abu Bakar menjangkau keimanan umat Islam. Karena dia manusia terbaik setelah Rasul yang menyebarkan Islam. Makanya saya nasihatkanmu, ya, sebar kebaikan. Coba bayangkan kalau ibu mengajarkan kepada orang lain berupa Al-Quran. Hanya ibu ngajari Quran. Sama anak kita sajalah kita ajari Al-Quran, minimalnya surah Al-Fatihah lah. Maka surah Al-Fatihah yang ibu ajarkan kepada anak ibu itu atau anak didik ibu itu, coba bayangkan kalau dia hafal surah Al-Fatihah itu dari kita. Sementara orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf 10 pahala. Alif satu huruf 10 pahala. Lam satu huruf 10 pahala. Mim satu huruf 10 pahala. 3 huruf saja sudah 30 pahala. Lah surah Al-Fatihah itu berapa puluh pahala tuh? Berapa ratus, berapa ribu kan itu? Karena satu huruf saja 10 pahala tuh. Kalau seandainya kemudian kita mengajarkan surah Al-Fatihah itu satu huruf 10 pahala, kemudian gara-gara kita mengajarkan surah Al-Fatihah itu dibaca Al-Fatihah itu terus dalam hidupnya minimal 17 kali dalam sholat wajib, ditambah dengan sholat malam umpamanya kan 11 rakaat gitu ya, ditambah dengan rawatibnya 12 rakaat, sudah 40 rakaat tuh dalam satu hari. Dia membaca surah Al-Fatihah, berapa banyak yang ibu dapat setiap harinya ketika surat yang kita ajarkan itu diamalkan dalam sholat dia. Apalagi kalau seandainya setelah itu diajarkan kepada orang lagi. Surah Al-Fatihah itu orang lain hafal pula dari dia, diajarkan lagi kepada orang lain, hafal lagi. Maka semua orang yang membaca Al-Fatihah, pahala mereka akan sampai kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Ini sederhana contoh surah Al-Fatihah saja. Macam mana kemudian mengajarkan yang lainnya? Mengajarkan Al-Quran dengan tafsirnya, mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW dengan penjelasan para ulamanya, mengajarkan bagaimana praktek-praktek ibadah, menyeru manusia ke dalam tauhid, menyeru manusia kepada sunnah Nabi SAW, kemudian diikuti orang. Masya Allah, berapalah pahala yang kita akan dapat ini. Itu kalau yang diseru kebaikan. Makanya di zaman Nabi, ketika Nabi SAW hendak berangkat ke perang Tabuk, maka dilihatnya para sahabat itu
Mereka miskin senjata, tidak punya baju besi, tidak punya pedang, tidak punya kuda. Sementara Tabuk itu jaraknya jauh dan musuh yang dihadapi kuat Romawi Nasrani. Maka Nabi SAW melihat semangat para sahabat yang ingin ikut perang tapi tak punya senjata. Makanya tentaranya disebut Jaisul Usrah, tentara miskin, tentara sulit, tentara susah. Akhirnya Nabi SAW berusaha untuk berceramah di hadapan para sahabatnya, kemudian mengajak para sahabat untuk berlomba-lomba mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendanai perang. Kemudian adalah seorang sahabat langsung pulang, tiba-tiba mengambil satu kantong uangnya. Kemudian dia datang lagi menghadap Rasul, disaksikan para sahabat yang belum pulang masih ada di lokasi itu, memberikan contoh maksudnya. Kemudian Nabi SAW ketika mengambil satu kantong uang dari sahabat ini langsung memberitahu kepada seluruh para sahabat yang hadir dan mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa memberikan contoh yang terbaik diikuti orang ramai, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ketika Nabi SAW memberitahu sahabat ini berinfak, satu sahabat serentak dalam satu waktu pulang ke rumahnya, mengambil harta benda yang mereka punya, kemudian datang lagi ke tanah lapang, kemudian ditumpukan harta yang disedekahkan para sahabat. Sampai Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, Umar datang dengan separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf dengan banyak hartanya, bahkan Uthman adalah penyumbang terbanyak dalam perang Tabuk. Sampai Nabi SAW katakan, ma dharra bika ma amilta ba'da hadzal yaum. Wahai Uthman, tidak ada yang akan memadaratkan engkau amalan yang kau lakukan setelah hari ini. Kau terlampau banyak infak untuk perang Tabuk ini. Jadi kalau seseorang memberikan contoh sedekah untuk memancing orang sedekah, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang terpancingnya. Makanya jadilah orang yang mengajak manusia dengan kebaikan, tidak dengan lisan, dengan perbuatan. Mungkin dengan akhlak ibu, dengan senyum, dengan tertawa gitu ya, ringan tangan. Akhirnya kemudian disaksikan orang itu baik ya, pengenlah saya kayak dia. Atau dengan lisan tidak mengucapkan kecuali yang santun, tidak mengucapkan kecuali yang benar, akhirnya diikuti orang. Jadi kita bisa mencontohkan dengan cara perbuatan kita atau dengan lisan kita. Kalau diikuti orang lain, minimalnya keluarga kita akhirnya mengikuti kita gitu kan, mengikuti seruan kita. Itu pahalanya luar biasa tuh. Ya. Sampai ada seorang ibu itu cerita sama saya, Ustaz, keluarga saya itu tidak ada yang sunnah, tapi saya ajak mereka, saya ajak adik saya ajak kakak saya ajak keponakan saya. Alhamdulillah, sekarang semua mereka mengikuti saya, mengikuti sunnah. Alhamdulillah, banyak dia pahala dapat. Sebab nanti adik-adiknya kan akan nularkan ke anak-anaknya, nanti anak-anaknya akan nularkan lagi ke anak-anaknya, sampai kapan itu? Maka dia akan terus mengalir pahalanya. Maka ajak mereka keluarga, minimalnya keluarga dulu lah, jangan ke tetangga, jangan ke orang lain dulu kan. Ya, karena paling dekat tuh keluarga itu. Kalau kita berhasil mengajak mereka kepada petunjuk, maka kita dapat pahala mereka dan pahala orang-orang yang mengikuti kita. Tapi sebaliknya, kalau yang kita serukan itu kesesatan, yang kita serukan itu justru menyelisih Al-Quran, sunnah Nabi SAW, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Contoh, kalau ibu main-main ke kawan, entah arisan, entah boring di rumah, kemudian izin sama suaminya, bang saya mau main ke rumah si Anu, ya katanya. Kemudian di grup WA diumumkan, kumpullah reuni di rumah kawan tuh. Awalnya bagus kan, namanya
merekatkan ukhuwah Islamiyah itu kan bagus, berpahala. Tapi ketidak bagus itu kalau salah seorang mereka sudah mulai memancing untuk menjadi majelis ghibah tuh. Mulai ini yang satu mancing-mancing nih, nanya-nanya kawannya yang tidak hadir, mulai menceritakan keburukannya, kekurangannya. Akhirnya kemudian temannya yang tidak ada niat ghibah ikut ghibah pula, sebelahnya tidak ada niat ghibah ikut ghibah juga. Akhirnya ghibah jamaah tuh. Lah siapa yang pertama kali dapat dosa dan dosa? Orang yang hadir di situ, orang yang pertama kali memulai pembicaraan ghibah. Itulah yang kasih contoh jelek itu. Dia akan pulang itu dapat dosa orang yang hadir semua di situ. Celakanya nih, setelah kemudian kawan-kawan ibu pulang, diceritakan kepada suaminya. Coba kan ya, diceritakan kepada kawan yang tidak hadir lagi, diceritakan kepada tetangganya, makin banyak lagi dosanya. Makanya kalau hadir di majelis itu memang harus jaga lisan, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang santun kalau tidak bisa diam. Cukuplah kita hadir di majelis itu kalau majelis itu masih dalam bentuk zikrullah, mengingat Allah. Tapi kalau majelis itu sudah mulai ada dosa-dosa lisan, sebaiknya ibu pamit pulang. Mulai pembicaraan dengan ghibah itu bisa melarang. Nggak beres nih, janganlah, yang lain aja lah ngomong kita, kan enak gitu ya. Kalau bisa ingkarun mungkar lebih baik lagi, dapat pahala. Tapi kalau tidak sanggup, segan karena kawan, pulang ya. Jangan sampai kita menjadi yang menyeru manusia ke dalam kesesatan, karena Rasul mengatakan man da ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athamin man tabi'ah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini muallif rahimahullah taala juga mencantumkan hadis yang senada. Man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mencontohkan, mengajak kepada keburukan, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini juga sama kurang lebih ya. Ini lebih umum keburukan. Kalau yang pertama kan kesesatan menyangkut agama, ini keburukan, buruk akhlak ya. Jadi yang satu menyebar syubhat, yang satu menyebar syahwat, mengajak manusia kepada syubhat, dan yang kedua mengajak manusia ke dalam syahwat. Dua-duanya buruk. Syubhat buruk, bahkan lebih buruk karena menyesatkan manusia dari jalan Allah, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Syahwat juga buruk karena menyesatkan akhlak orang. Orang jadi buruk jadinya kan, ngajak kawannya, ngajak ghibah. Ayo kita ke sana main, sampai di sana ghibah. Ayo kita ke sana main, ngadu domba. Maka hati-hati ya, karena nanti Nabi SAW Subhanahu wa taala mengatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari di mana mulut terkunci, tangan pula bicara. Dengan cara apa? Menulis status ya, ngompor-ngompori orang, isinya ghibah, menyebar berita hoax dan begitu seterusnya. Hati-hati. Sekarang mudah diakses, mudah mengkonsumsi. Kita tidak tahu jumlahnya berapa yang melihat, membaca, melihat mengikuti, mengamalkan dan begitu saja. Kita tidak tahu dunia medsos ini. Maka kalau seandainya Allah mudahkan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya dengan medsos, dengan istilah multi level pahala, maka juga sama orang sadar ataupun tidak bisa mendapatkan dosa sebanyak-banyaknya kalau seandainya dia menyebarkan syubhat dan syahwat, kesesatan dan keburukan. Karena ini dosa besar masalahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebagian hadis, setiap bid'ah adalah sesat, dan sebagian hadis teksnya berbunyi dan setiap kesesatan berada di neraka. Sekarang sedikit saya akan jelaskan apa makna huda dan juga dhalalah. Sini kan siapa yang menyeru kepada dhalalah, kesesatan. Apa sih? Dhalalah itu kan lawan daripada huda, Bu ya, lawan daripada petunjuk. Apa itu petunjuk? Apa sih kesesatan itu?
Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, inni tarikun fikum thaqalaini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama dari keduanya adalah Al-Quran, kitabullah. Fihi al-huda, di dalam kitab Allah itu ada petunjuk. Wan nur, dan juga ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah dengan Al-Quran, kitabullah. Wastamsiku bihi, peganglah dengan erat Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, udzakirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan kalian jaga keluargaku. Tapi di sini Nabi mengatakan yang pertama Al-Quran, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Berarti petunjuk itu artinya Al-Quran. Selain Al-Quran itu lawan daripada petunjuk, artinya kesesatan. Orang yang mengikuti Al-Quran berarti mengikuti petunjuk. Orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran artinya mengikuti kesesatan. Karena Quran itu hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Quran ini petunjuk kepada semua manusia, tetapi yang mengambil manfaat itu hanya orang-orang bertakwa saja. Maka makna petunjuk adalah Al-Quran. Maka siapa yang ikut arahan Al-Quran, melaksanakan perintah Al-Quran, menjauhi larangan Al-Quran, dan begitu seterusnya, maka dia sedang mengikuti petunjuk. Jadi kalau dia kemudian mengajak manusia ke dalam Al-Quran, atau mengajarkan manusia dari Al-Quran, karena Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran, berarti orang ini sedang mengajak kepada petunjuk. Tapi kalau yang diajak kepada orang lain itu justru menyelisih Al-Quran, maka dia sedang mengajak manusia kepada kesesatan. Dan ini bahaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, inni tarikun fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan keduanya tidak akan sesat selamanya. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnahku. Dari sini Rasul mengatakan kalau kita berpegang dengan Al-Quran kemudian yang kedua sunnah, berarti kita tidak akan sesat alias mendapatkan petunjuk. Tapi kalau kita menjauh dari Al-Quran dan sunnah Rasul, berarti kita akan terjerumus kepada kesesatan alias dijauhi dari petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menceritakan Adam dan Hawa yang diturunkan dari sorga ke dunia, begitu juga iblis. Apa kata Allah? Qulnah bitu minha jami'an, keluar kalian semuanya. Adam, Hawa, iblis, keluar. Kemana? Ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kelak petunjukku akan datang kepada kalian. Apa makna petunjuk di sini? Makna petunjuk di sini artinya kitab-kitab langit yang Allah turunkan ke bumi dan rasul-rasul yang Allah utus di bumi. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suhuf, diberikan kepada Nabi Syith, Nabi Idris dan Nabi Ibrahim. Itulah petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Taurat, diberikan kepada siapa? Nabi Musa. Itulah petunjuk. Taurat dan wejangan Nabi Musa adalah petunjuk. Kemudian setelah itu Allah turunkan Zabur, diberikan kepada Daud, maka itulah petunjuk. Maka siapa yang ikut Zabur dan Daud, maka dia di atas petunjuk di zamannya. Begitu juga ketika Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa di Maryam, maka itulah petunjuk. Siapapun yang mengikuti Injil dan juga Isa di zamannya, maka dia di atas petunjuk. Kemudian setelah itu Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, itulah petunjuk. Maka siapapun yang mengikuti Al-Quran dan arahan Rasul, berarti dia di atas petunjuk.
Sebaliknya, ketika dia tidak mengikuti Quran, tidak ikut arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Karena bid'ah itu artinya mencontohkan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan Nabi, maka akan terjerumus kepada kesesatan. Orang yang jauh dari Quran dan Sunnah, maka siap-siap saja akan mengalami kerugian. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapapun yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Quran dan Sunnah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yadhillu wa la yasqa. Dalam ayat yang lain fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dalam ayat yang lain tidak akan sedih dan tidak akan memiliki rasa takut. Itu dampak daripada mengikuti petunjuk. Maknanya kalau orang itu mengikuti selain daripada Al-Quran dan Sunnah, pasti dia di atas kesesatan dan kecelakaan, dan hidupnya penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Maka yang dimaksud petunjuk di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kesesatan itu ketika menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan juga ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahu wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Tidak akan redha kepadamu Yahudi dan Nasrani itu sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah dialah petunjuk. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada petunjuk, maksudnya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, tidak ada bagimu dari Allah yang bisa menjaga dan menolong. Di sini Allah katakan inna hudallahu wal huda, petunjuk Allah itulah petunjuk. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah, karena dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau berpaling dari keduanya bisa sesat. Dan sebab-sebab kesesatan itu banyak. Sebab-sebab kesesatan itu banyak. Taib, ini diantara penjelasan tentang dosa besar yang ke-59, mengajak manusia ke dalam kesesatan. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab dulu sebelum saya tutup, silakan.